Hai Sobat Tren, ketemu lagi dengan Top 7 Trend di sini. Kali ini saya akan membahas top 7 berita yang mendadak viral dan menggemparkan warganet di Indonesia belakangan ini versi Top 7 Trend. 7. Perselingkuhan Reza Arab. Pasangan Reza Arab dan istrinya, Wendy Walters, sedang ramai diterpa isu perselingkuhan. Reza Arab dituding berselingkuh dari istrinya yang dinikahinya pada tanggal 21 Februari 2021 lalu. Kabar perselingkuhan Reza Arab tersebut menjadi ramai lantaran selama ini Reza Arab selalu memperlihatkan bahwa dirinya adalah suami yang setia dan begitu sayang kepada pasangannya. Namun beredar sejumlah bukti di media sosial yang menguatkan dugaan jika Reza Arab benar-benar berselingkuh dari istrinya. 6. Reggy Datau diisukan selingkuh dengan Dennis Karista. Pasangan Ayu Dewi dan Reggy Datau jadi sorotan saat ini. Isu perselingkuhan suami santer terdengar. Kabar miring perselingkuhan ini bermula dari pengakuan Dennis Karista yang telah menjadi pelakor selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Saat bersama Dr. Lee, Dennis menyebutkan bahwa ia menjadi simpanan suami artis sebelum viral di tahun 2020. Sosok suami artis ini disebut Dennis memiliki ciri-ciri suami dari presenter kondang, memiliki 3 anak, dan berinisial R. Kedekatan keduanya berawal dari kontrak usaha bunga yang memang menjadi profesi Dennis. Berdasarkan petunjuk yang diberikan Dennis, warganet pun menuding bahwa sosok itu adalah Reggy Datau. Sementara tudingan Reggy Datau dan Dennis Karista selingkuh ramai dibahas, keluarga Ayu Dewi dan Reggy Datau pun kerap disorot netizen. 5. Konten prank laporan KDRT Paula dan Baim Wong. Video konten prank laporan KDRT Paula dan Baim Wong tersebut lalu dihapus setelah Baim dan Paula justru menuai banyak kecaman. Belakangan, Baim dan Paula telah meminta maaf secara langsung saat mendatangi Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Baim Wong dan Paula juga secara resmi telah dilaporkan ke polisi atas pembuatan video prank itu. Pelapor yang mengatasnamakan kelompok Sahabat Polisi Indonesia melaporkan pasangan selebritas itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan telah membuat laporan palsu. Keduanya saat ini telah diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya menjalani pemeriksaan lebih dari 4 jam. Usai diperiksa penyidik, Baim Wong mengaku konten prank laporan KDRT ini dibuat karena ingin mengetahui reaksi polisi saat yang melaporkannya adalah istrinya Paula Verhoeven. Saya ingin tahu reaksi kepolisian itu seperti apa ketika kalau memang Paula yang melaporkannya, kata Baim di Polres Metro Jakarta Selatan. 4. Surya Manurung kini nikahi gadis cantik. Ingatkah dengan sosok viral Surya Manurung, anak ketiga dari keluarga Manurung tersebut baru saja melepas masa lajangnya. Pria yang menderita kelainan genetik bernama sindrom Treacher-Collins tersebut menikah dengan gadis bernama Sasa Puspita Dewi pada Jumat 23 September tahun 2022. Dalam momen pernikahan itu, Surya Manurung tampak menggunakan pakaian pengantin berwarna merah muda yang senada dengan pakaian sang istri. Sasa menyebut ia berasal dari Dumai, Riau, sementara Surya Manurung berasal dari Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kemudian Sasa juga mengungkapkan bahwa ia anak pertama, sementara suaminya adalah anak ketiga. Terakhir, Sasa membocorkan jarak usia mereka yang ternyata cukup jauh. Ketika menikah, Surya Manurung sudah berusia 29 tahun, sedangkan Sasa baru menginjak 19 tahun. Informasi tentang usia Sasa ini rupanya sempat membuat publik terkejut. Mereka tidak menyangka kalau usia Sasa ternyata sangat masih muda. 3. Begitu sulit lupakan Rehan. Anda mungkin penasaran dengan sosok di balik lagu Begitu Sulit Lupakan Rehan. Belakangan ini memang sedang booming jargon begitu sulit lupakan Rehan, awalnya dari medsos TikTok, lalu merembet ke Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Setelah dikulik sana-sini, ternyata orang di balik viralnya begitu sulit lupakan Rehan adalah Intan Lembata. Dia bukan penyanyi profesional, namun wajah dan suaranya berkumandang di berbagai media sosial.
Intan Lembata menjadi viral berkat lagu Begitu Sulit Lupakan Rehan yang ia bawakan. Lirik dan cara bernyanyinya yang unik membuat semua orang terhibur dengan penampilan Intan. Tak khayal video Intan bernyanyi sudah ditonton puluhan juta orang di media sosial. Ia bahkan diundang ke stasiun televisi untuk diwawancarai. 2. Peristiwa KDRT Lesti Bilar. Berawal dari korban dan terlapor Rizky yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban. Lesti kemudian meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun permintaan itu justru menyulut emosi Rizky hingga sang suami melakukan tindakan kekerasan. Beberapa kekerasan yang dilakukan Rizky yaitu mencekik dan membanting Lesti Kejora ke kasur. Tak berhenti di situ, Rizky juga menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi hingga membantingkannya ke lantai. Lesti kemudian melayangkan laporan terhadap Rizky. Ia melaporkan Rizky dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Usai peristiwa itu, Lesti Kejora sempat dirawat di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta selama 2 hari. Ia dilaporkan mengalami jumlah luka, mulai dari lebam yang sebagian besar di daerah tertutup pakaian hingga pergeseran tulang leher. Polisi kemudian menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara. Gelar perkara itu dilakukan usai penyidik memeriksa Rizky selaku terlapor dalam perkara ini. Hingga akhirnya Rizky diputuskan ditahan penyidik, namun kemudian penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menghentikan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar setelah pasangan suami istri itu sepakat untuk berdamai. Menurut Lesti, suaminya sudah sangat berjanji tidak akan mengulangi tindakan kekerasan dan bahkan menuangkan dalam perjanjian tertulis serta memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Dia juga mengapresiasi kinerja kepolisian yang bergerak cepat memproses pelaporan yang dilakukannya hingga sampai saat ini, meskipun pada akhirnya laporan tersebut dicabut. 1. Bunda Korla. Baru-baru ini viral seorang emak-emak yang hangat menjadi perbincangan publik karena kerap melakukan siaran langsung atau live di akun Instagramnya. Akrab disapa sebagai Bunda Korla, emak-emak asal Indonesia yang kini menetap di Jerman, diketahui memecahkan rekor penonton live Instagram terbanyak dengan menyentuh total kurang lebih sebanyak 375.000 penonton. Tak disangka banyaknya total penonton tersebut berasal dari para penonton yang diketahui senang melihat tingkah lucu dan ceplas-ceplos Bunda Korla saat melakukan live. Lewat tayangan live yang selalu ia lakukan, terlihat Bunda Korla kerap kali ceplas-ceplos terhadap berbagai hal, meskipun dirinya tidak sedang melawak. Bahkan beberapa kali Bunda Korla terlihat berjoget heboh di rumahnya saat memutar musik yang dia rasa sangat cocok untuk dirinya. Selain itu, dirinya juga beberapa kali terlihat mengomentari orang-orang asing yang ada di sekitarnya saat tengah berjalan-jalan dengan bahasa Indonesia, sehingga membuat orang-orang tersebut tak menyadari bahwa Bunda Korla tengah membicarakannya. Banyaknya penonton dan tingkah yang dinilai cukup menghibur akhirnya membuat beberapa selebriti asal Indonesia seperti Putra Siregar dan Nikita Mirjani memberikan saweran secara cuma-cuma dengan total ratusan juta ketika Bunda Korla berhasil mencapai jumlah penonton tertentu. Demikian top 7 berita yang mendadak viral dan menggemparkan warganet di Indonesia belakangan ini versi top 7 trend, dan semoga para penonton terhibur. Tapi sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan see you di next video menarik lainnya. Dadah!